Kementerian Perhubungan berencana menaikkan tarif aplikator ojek online sebesar 8 hingga 15%. Wacana kenaikan tarif tersebut disambut baik oleh berbagai masyarakat, mulai dari pengguna aplikasi maupun mitra atau biasa disebut dengan driver. Ya, alhamdulillah sih sebenarnya. Cuman ya ada kekhawatiran sendiri kalau naik harga, biasanya penumpang nyari aplikasi yang lain. Kalau dari Peter sendiri setuju apa nggak nih Bang? Setuju nggak setuju sih, bisa dibilang, karena ya itu tadi pasti customer nyari yang lebih murah. Khawatirnya ya orderannya menurun jadinya. Berarti kekhawatirannya orderan bakal menurun ya? Iya, apalagi kan saingannya makin banyak. Ada dua lagi kalau nggak salah, ada selain Grab. Iya. Kalau saya sih memang kebutuhan ya, nggak terlalu pengaruh sih gitu. Ya artinya memang kalau tarif mobil sekarang ini memang murah, terus terang aja. Murah dibandingkan sama, artinya nggak berimbang kalau dibandingkan sama yang motor ya gitu. Selisihnya paling jarak tempuh yang sama, selisih cuma hanya 3.000, 4.000. Otomatis orang pasti milih mobil gitu. Ya itu mungkin agak disesuaikan aja gitu. Dan kini kita bergabung dengan Rindi Salsabila untuk mengetahui wacana kenaikan tarif ojek online hingga 15%. Selamat siang Rindi. Rindi, bagaimana dengan kebijakan baru ini? Apa kemudian skema dari kenaikan tarif ojol hingga 15% ini, Rindi? Ya, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa Kementerian Perhubungan atau Kemenhub rencananya akan melakukan penyesuaian tarif ojek online atau ojol roda 2, yang mana untuk rentangnya ini rencananya sebesar 8-15%. Namun dapat kami sampaikan bahwa untuk wacana penyesuaian tarif tersebut masih dalam tahap kajian, sehingga masih belum diterapkan atau belum dapat diterapkan begitu. Dan tadi kami sudah mengikuti konferensi pers yang mana dipimpin oleh Bapak Aan Sohanan, yang mana merupakan Dirjen Perhubungan Darat, yang menyampaikan bahwa untuk kajian tersebut melibatkan sejumlah pihak, yang mana diantaranya adalah ahli, lalu juga dari mitra ojol, dan juga dari pihak aplikator. Dan untuk kajian tersebut tidak hanya membahas soal tarif dasar, tapi juga terkait bagaimana struktur pembagian pendapatan terhadap mitra ojol. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa untuk kajian ini memang dilakukan menyusul dari adanya masukan atau protes dari para mitra yang menyampaikan bahwa untuk potongan dari platform atau dari aplikator ini masih terlalu tinggi, sehingga dari Kemenhub pun melakukan penyesuaian dan kajiannya begitu. Dan dapat kami sampaikan juga untuk Serikat Pekerja Angkutan Indonesia ini menilai bahwa untuk besaran 8-15% ini masih belum berdampak signifikan bagi mitra ojol, sehingga memang untuk dari Kemenhub masih akan melakukan kajian lebih lanjut. Tadi kami sudah menanyakan kepada Dirjen Perhubungan Darat kapan kajian ini akan rampung, namun ia masih belum dapat memastikan, hanya menyampaikan bahwa kajian ini akan segera dirampungkan. Dan untuk tuntutan dari para mitra ini tidak hanya terkait tarif dasar, tapi juga terkait bagaimana pemberian upah yang tadinya hanya berdasarkan per order, tapi diminta untuk per bulannya atau mengikuti upah minimum provinsi begitu. Dan tadi juga disampaikan bahwa untuk kajian ini nantinya untuk tarif dasarnya akan berbeda-beda sesuai zonanya, yang mana untuk zona tarif dasar ini terbagi atas 3 zona, yakni zona pertama untuk Jawa dan Sumatera, lalu untuk zona 2 adalah zona Jabodetabek, dan zona ketiga adalah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan sekitarnya, dan juga Papua. Namun untuk tarif dasar ini juga masih menunggu untuk besaran pastinya kapan, karena masih dalam tahap kajian. Sementara kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Rindi Salsabila dari Jakarta.